Adapun masalah kritik semacam itu bagi saya sangat menggembirakan, bahwa artinya pikiran saya ditangkapi orang. Kemudian bahwa saya bukan orang yang anti kritik, karena saya tidak menjamin kebenaran saya. Saya ini orang yang mencari kebenaran, sehingga memerlukan kritik. Saya bukan menyampaikan suatu kebenaran dan tidak memaksakan kepada siapapun. Jadi nanti tidak mungkin kita menjawab berdiskusi dari tempat yang berjauhan. Ya, saya juga mengharap kepada siapapun yang barangkali ini persoalannya bukan sepakat dan sepakat. Saya tidak memberikan keputusan apapun juga. Betul nggak? Jadi yang ada paling ya musyawarah, munaqashah, munazarah, kalau mujadalah enggak. Iya, jadi ya alangkah baiknya gitu. Saya juga mengharap kepada siapapun yang barangkali berkenan datang ke sini menanyakan, pasti saya hormati dan pasti saya muliakan. Ini kan tidak pernah mengklaim saya benar. Saksi ada yang masih hidup. Saya mengatakan bahwa saya ini belum benar. Saya juga bisa benar kayak Kanjeng Nabi Muhammad, asal tolong Jibrilnya dipasang di samping saya. Setiap salah langkah diluruskan. Nah, saya yang meluruskan siapa? Nggak ada malaikat yang mendampingi saya untuk meluruskan saya. Maka siapapun mereka yang mengkritik saya, itu adalah Jibril saya. Maka saya mengkritik atau dikritik tidak akan lepas dari kehidupan sehari-hari saat ini. Kritikan ada yang bersifat membangun demi kebaikan agar tampil lebih baik lagi. Tak jarang, kritikan yang diterima berdasarkan rasa kesal ataupun karena iri hati untuk menjatuhkan orang lain dengan memunculkan sisi buruknya tanpa memberikan solusi yang baik. Dilontarkan dengan semena-mena sehingga bisa melukai hati dan membuat orang lain merasa tidak berguna. Kita juga butuh dikritik agar tahu sisi lemah yang dapat diperbaiki. Tidak perlu tersinggung jika yang diterima itu merupakan sebuah kebaikan. Tidak perlu emosi bila isi kritikan itu hanya berupa ungkapan iri hati orang lain kepada kita. Abaikan saja, toh dia belum tentu lebih baik juga. Kritikan itu memiliki sisi baik dan buruk karena isinya berupa tanggapan, kecaman, kupasan, pendapat, dan sebagainya dari seseorang kepada kita. Maka harus bijaksana menyikapinya, apalagi kita sebagai objek penderitanya. Saat dikritik, pertimbangkan masalah dasar dan sumber kritikannya. Karena pada prinsipnya orang yang mengkritik harus mengerti dahulu dengan inti persoalan. Buat kita yang dikritik akan belajar melihat perbedaan antara pemberi semangat dengan orang pencela, kritik yang konstruktif dengan destruktif. Bila kritikan itu memberi tauladan yang baik, meski dirasa sakit, berterima kasihlah kepada dia. Namun, bila kritikan dengan rasa kebencian dan rasa iri hati, maka diamkan saja. Sebab saat dia berbicara buruk tentang kita, buatlah sikap kita agar orang lain tidak mempercayainya. Karena tidak ada pertahanan untuk melawan kritikan selain ketidakjelasan saja, maka jelaskan dengan sikap yang lebih baik. Kritik membangun pasti dilakukan oleh orang-orang yang sudah pernah membangun, bukan dari orang-orang yang hidupnya selalu gagal dan tidak pernah bangun-bangun. Kita pun harus terbuka bila dikritik positif oleh orang.
Walau terasa sakit, tapi itulah teman baik yang tulus dalam memotivasi diri kita. Daripada mendapatkan pujian yang tidak tulus, meski menyenangkan hati, tapi bisa membuat kita terbuai dan jatuh. Pendapat orang lain tentang kita tidak mesti menjadi kenyataan. Orang yang bijak berpikir pasti menghargai orang yang mengkritiknya, bukan memusuhi, karena dia akan mendapatkan keuntungan nilai positif daripada dibuai oleh pujian-pujian palsu. Orang yang tersinggung ketika dikritik dengan baik adalah orang yang kena masalah dengan egonya. Bukti kebesaran pribadi seseorang itu terletak pada kemampuannya menahan kritikan tanpa ketersinggungan, apalagi kebencian. Tidak semua yang mengkritik itu adalah pembenci. Dia hanya berkata sebenarnya. Meski pepatah mengatakan, kadang kejujuran itu menyakitkan. Dalam setiap kritikan itu ada hikmah yang bisa kita petik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.